siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 002 Singkil, yang kami hormati Koordinator Pengawas dan Pengawas Sekolah Dasar, yang kami banggakan narasumber sebagai calon guru penggerak yaitu Ibu Yunila Karnela, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 002 Singkil. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan aksi nyata yaitu seminar pada model 1.4 dari calon guru penggerak yaitu Ibu Yunila Karnela. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, langsung saja untuk acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kasih foto. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Abang Iskandar. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, maupun Ibu semuanya, untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini yaitu seminar yang akan dilaksanakan oleh rekan kita Ibu Yunila Karnela. Pada hari ini pada kita sama-sama berdoa agar pelaksanaan kegiatan ini secara baik dan lancar. Baiklah untuk yang muslim saya malu, setelah yang bagi yang muslim silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salaman fid-din wa rahmatan fil jasadi wa zikrullahi wa barakatuh fil rizqi wa taqaddam wa rahmatan inda wa taqaddam wa rahmatan fi sadaqati wa ajrin wa hisab. Rabbana inna bika nasana wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi doa yang dipandu oleh Bapak Abang Iskandar dan harapan semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Kepala SD Negeri 002 Singkil kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekolah yang kami hormati Bapak Ibu guru, guru SDN Konsultum Presiden. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di dalam ruangan ini kita dapat bersama-sama berkumpul memenuhi undangan Ibu Yuyun dalam rangka melaksanakan aksi nyata nomor 14. Salawat dan salam terpersembahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada Ibu Yuyun, mudah-mudahan yang disampaikan tadi dapat menginspirasi rekan-rekan kita, terutama di sekolah kita, dalam menerapkan budaya positif modul 1.4 dan kepada rekan-rekan dapat mencermati, mudah-mudahan dapat dikembangkan di kelas masing-masing di sekolah, itu praktik lainnya berkenaan dengan budaya positif. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah sudi memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Korwas kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari bola mutiara, pemanis kartunis yang datang semuanya. Awal bismillah, begitu bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Siket beserta rekan majelis guru yang sudah memberikan rekan saya pengawas seperti Ibu Fauzi beserta hadir dan yang rekan-rekan titip salam karena ada kegiatan di kantor ini tak bisa hadir. Baiklah, pertama yang paling utama saya sampaikan dengan syukur kepada Allah Taala yang pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, serta keimanan sehingga dapat melaksanakan ibadah diri. Jadi dengan takdirnya salat salam kemenangan dari besar kita Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Bapak Ibu yang hormati, terkhusus rekan kita calon guru penggerak yang akan datang juga sudah calon sudah meningkatkan guru penggerak lah, yaitu Ibu Indira Chandra. Insyaallah akan berhasil nantinya dalam hal ini dari sekian tahap. Dan hari ini kepada rekan-rekan guru semua saya harap tolonglah merespon sebaik mungkin apa yang ditayangkan nanti. Mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun permasalahan nanti yang dijelaskan Ibu. Rekan-rekan guru siap dengan HP-nya untuk merespon. Jadi suatu saat juga Bapak Ibu akan begini nanti, akan begini. Seandainya ada kesalahan-kesalahan itu wajar, itulah yang harus kita perbaiki. Kita sebagai manusia ini tak ada yang sempurna, semuanya serba kesalahan. Namun pelan-pelan kita perbaiki hal itu. Jadi semalam juga saya diundang di Damnah masalah ini juga, yaitu Ibu Marlina, ada senjata juga. Selesai itu saya terus ke Sedamai masalah IKM, mereka akan mengadakan kegiatan IKM juga. Dan besok Ibu Nur ini juga masalahnya juga. Jadi harapan saya kepada rekan semua guru, apalagi yang dah mencakup yang CGP yang mengadakan ini, mungkin dalam waktu dekat akan tahu hasilnya nanti ya, kata Pak Kadi semalam atau hasilnya. Jadi semuanya akan sampai di sini. Harapan kami yang muda-muda mau tak mau harus ikut CGP ataupun CPP. Karena ini ada aturan, mau tak mau tak ada kata elak.
dia tetaplah harus kita lalui ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang di sini sudah hadir katakan itu ya, senang bertanya nanti ada permasalahan yang harus jauh ini silakan. Dan juga untuk SD dulu kan belum KM juga betul. Nah, salah daftar KM sudah ada. Jadi mudah-mudahan tahun depan menjadi berubah. Jadi harus kita tingkatkan. Nah itu. Jadi sisi tekanan berbuat semaksimal mungkin kita dulu memang sekarang ini kita bermain di aplikasi, semuanya bermain di aplikasi ya. Nanti bagi-bagi apalagi cikgu-cikgu yang muda-muda lahir pun di zaman IT, saya rasa semuanya sudah IT sudah coaching semuanya dengan lagi materi semua sisakan. Jangan lengah dengan ilmu-ilmu ini. Kita harus cepat, nah. Jangan lalai, kita harus cepat. Seandainya ada webinar cepat ikuti. Jangan sibuk, wah ini webinar tak ada sertifikat atau salah. Tak usah sertifikat, kita lihat ilmunya. Nah. Kemarin aja saya posting di pengawasan saya masalah webinar Canva. Ada penjelasan kenapa itu tahayan tahu lah saya. Nah jadi sangat bagus. Tapi semua saya tengok waktu ikut itu saya tengok yang ada kebanyakan terpampang foto juga. Nah, itu satu kelemahan webinarnya ya zoomnya. Mereka yang mampang foto hilang deh. Foto dapat namun juga saya tengok itu banyak ada. Jadi ada dua webinar saya posting ke penghasilan itu dapat pas khusus yang pas sekarang dapat tengok itu sepakat tekankan dulu dapat ikut semua itu ya. Jadi jangan kita mengharap sertifikat, tapi ilmu itu yang harus kita ambil walaupun hanya sekian persen. Kalau benar tengok ikut, kalau benar ikut ya. Di HP pun kita bisa olah. Jadi lah banyak aplikasi itu. Jadi pada kesempatan juga kami pengawas sudah dapat aplikasi untuk P3. Nah, nanti penilaian untuk P3 itu kami lah Pak Fauzi lah. Kemudian 2003 ini itu dah ada isu tuh untuk P3. Jadi kami pengawas bisa menilai P3 dengan kepala sekolah dengan guru senior nanti. Nah, boleh dengan Pak nanti tertebal lapor gampang lah Pak. Untuk P3 ya. Tak ada lagi ASN tak lagi. Semua sudah P3 ya. Jadi mudah-mudahan Januari nanti itu akan terrealisasi. Jadi pada kesempatan juga saya pada kita muda ada ilmu untuk ada S2 nanti saya akan cuba-cuba ikut S2. Sekarang kita ni ditantang bermacam-macam aturan kan. Sekarang dia mungkin S1 nanti mungkin S2 lagi. Mau tak mau lah, dalam ini. Sekarang ini dah bermacam-macam aturan dan bermacam-macam aplikasi timbul. Jadi itulah kalau menurut kami ini tinggal masuk ini tak bisa berapa lagi lah. Nah, tinggalkan menjalani aja. Saya harap pada rekan semua ujung tombak kami nanti apalah nih Pak Jemaen, Pak Ramlan, pemimpinnya lah yang memimpin Pak Ibu. Karena untuk ganti kami ini mau tahu calonan nanti. Apabila dapat sertifikasi, bukan dapat sertifikat kita langsung dari sekolah ini, tidak. Cuma itu satu pegangan. Kalau dinas tunjukkan ini bu apa lu, ini kurang sertifikat dan ini kurang jadinya. Oke, nggak bisa. Dan salah satu guru penggerak ada 3 kewenangannya untuk pengawas wakil, yang satu lagi untuk sertifikasi. Kalau ibu sudah punya sertifikat itu, ibu tidak ikut apa-apa lagi, langsung ke ujian, sudah bisa. Nah itu penjelasan Pak Pardi semalam. Nah jadi ada sertifikat itu tak perlu lagi nak itu tak perlu dah. Ada sertifikasi, langsung ujian. Langsung ujian yang gitu, kan ada ketentuan. Langsung ujian dia kan tak perlu lagi ikut sama anak buah atau lagi. Nah itu satu ketentuan. Nah dia mau tak mau lah harus ikut, nah itu.
Jadi inilah Pak Bu, ada satu sisi memang ada lebarnya, satu sisi ada ketenangan bagi kita. Dan mudah-mudahan nanti Ibu dapat menjelaskan ke kawan kita dalam hal ini bagaimana proses-prosesnya yang belum ceritakan nanti. Kami mengharap kali karena ini satu aturan yang harus kita penuhi mau tak mau. Jadi nanti kalau ada yang Ibu menilai ini ada beberapa pertanyaan nanti, nah Ibu jawablah dengan yang kurang paham bertanya tanya nanti semua. Nanti di antara mungkin ada hal penting, mungkin ada pertanyaan begitu. Selama ini kita mengelola sekolah tak salah kita mengelola sekolah karena aturan kemarin dengan aturan baru ini beda. Nah, jadi itu yang lama saya tak nyalakan yang lama mana itu aturan yang lama, tempat aturan sekolah aja. Nah sekarang kita kan harus melibatkan siswa yang membuat aturan dipilah. Nah kemarin kita juga buat siswa balik sekian soal kayaknya sekarang tidak. Terbalik. Nah terbalik siswa yang membuat aturan kita itu nggak betul kan? Nah jadi saya kemarin itu tidak salah, boleh disampaikan aturan kemarin. Nah sekarang mungkin nanti dapat menjelaskan yang nanti. Silakan, jangan bertanya, silakan. Kita saling mengisi. Saya rasa aku sudah sampaikan. Di setelah saya mohon maaf sebesarnya. Saya mohon maaf terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Korwas yang telah memberikan sambutannya pada hari ini. Selanjutnya penyampaian materi dari calon guru penggerak yaitu Ibu Yuda Kanera dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu aksi nyata dan seminarnya modul 1.4. Pada Ibu kami persilakan. Pak, itu lebih dikontrol. Dia punya titik perhatian. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga yang saya hormati Bapak Korwas serta Bapak Pengawas serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya sayangi. Saya sayangi orang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam aksi nyata seminar saya. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan atau memaparkan modul 1.4 ini karena saya sudah menyelesaikan modul 1.4 ini dalam aksi nyata saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini. Bapak Ibu, saya bukan menggurui Bapak Ibu lebih pintar dari saya Bu Yuli, saya mohon izin karena saya ini belajar Bapak Ibu, karena saya seminar aksi nyata saya ini tugas wajib untuk saya harus mengadakan seminar ini, kalau tidak kurang nilai saya. Jadi mau tidak mau saya harus mau itu Bapak Ibu. Saya mohon izin ya Bapak Ibu lebih pintar dari saya karena Bapak Ibu sudah biasa mengerjakan di platform Merdeka PMN. Bu Yuli, saya mohon izin Bu Yuli, bukan Bu Yuli. Saya minta mohon izin karena kita di sini berbagi ya, berkolaborasi. Jadi saya hanya menyampaikan yang saya dapatkan. Ini data profil saya.
Nama saya Yudila, Bapak Ibu sudah kenal dengan saya kan? Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lingga. Fasilitator saya Pak Sumaryanta, dosen dari Jambi, Bapak Ibu. Itu saya sering ber-WA dengan dia karena apa yang saya tidak tahu saya bertanya, kami saling sharing. PP saya adalah Ibu Masni. Ibu Masni Bapak Ibu mungkin kenal, guru kepala sekolah Lesam. Kemudian selamat datang para guru hebat SD 002 Singkep. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian yang akan saya paparkan Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif. Konsep utama modul budaya positif ini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi berperilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini akan saya ulas satu persatu nanti Bapak Ibu. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih pandai dari saya, takut sebetulnya Bapak Ibu, karena saya wajib menyampaikan, jadi saya sampaikan. Billy, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Untuk mewujudkan profil Pancasila, kita sudah mengetahui bahwa kita belajar secara klasikal di dalam kelas kita, kan Bapak Ibu. Tapi dalam arti jarang untuk melihat perbedaan dari masing-masing siswa kita. Kita sama ratakan biasanya kan Bapak Ibu. Nah di sini pembelajaran paradigma baru ini kita sudah masuk ke pembelajaran implementasi kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu harus berdasarkan belajar berdiferensiasi Bapak Ibu. Artinya kita harus melihat perbedaan keunikan dari masing-masing siswa kita tersebut. Kan di dalam kelas kita itu watak perbedaan siswa kita itu bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana kita harus melihat perbedaan tersebut, tapi harus mengacu dengan profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Pertama, bagaimana yang pertama? Boleh mesa dan bersikap mulia, bersikap mulia. Yang kedua, berkebijakan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Bapak Ibu. Terus, disiplin positif. Makna dari disiplin positif bahwa disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Dengan ketidaknyamanan, kelak ketemu itu kalau mendengar peraturan, aku akan terkekang di dalam kelas itu aku kurang bebas. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu artinya di dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi dia itu ingin berdisiplin diri itu hanya kehendak dirinya sendiri, bukan dari luar.
Bapak Ibu, pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada kedisiplinan yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika tidak kita melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang menguasai kedisiplinan itu pada kita. Dan peraturan itu demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka, Bapak Ibu. Kemudian untuk disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan atau ancaman atau hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, sogokan artinya kita menerapkan kepada anak kita, nah kau jangan adakan ini, nanti kalau ini kasih kode, jangan. Jadi itu tidak boleh lah Ibu, atau kita ancam, awas kau, jangan mengadakan ini. Jadi sekarang tidak boleh lah kita mengancam itu ya. Yang kedua, yang selanjutnya, dalam melaksanakan disiplin atau melakukan sesuatu itu, siswa maupun kita sebagai orang dewasa pasti kita membutuhkan kebutuhan dasar yang menelatari belakangi tingkah laku kita. Apa saja kebutuhan dasar itu ya Bapak Ibu? Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi atau berkaitan dengan fisik. Artinya kita bertahan hidup, kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tempat tinggal. Itu namanya kebutuhan dasar Bapak Ibu, dan kebutuhan dasar sandang, papan dan pangan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Kita tahu bahwa siswa sering merasa ingin diberi kasih sayang dan diterima, maka sering kita lihat anak didik kita sering berlaku supaya dapat kasih sayang dan merasa diterima. Kalau di kelas kita itu kan kadang-kadang ada anak itu datang diam aja, ya. Jadi kita tanya diam aja. Padahal itu dia itu perlu kasih sayang. Azan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang kasih sayang Bapak Ibu. Kasih sayang itu kan kalau di kelas kita itu ada anak-anak yang kepengen kasih sayang yang lebih. Kadang kalau misalnya dia datang ke itu tuh diam aja kan. Kita tanya dia apa namanya? Diam karena dia ingin perhatian, caper katakanlah perhatian lebih dari kita. Jadi kita harus memahami dari anak-anak tersebut. Karena dia buat laku. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kadang anak yang menjadi penguasa di dalam kelas ingin menang sendiri. Maka ini disebut kebutuhan penguasaan. Nah, ini kebutuhan penguasaan ini sering terjadi Bapak Ibu. Di kelas-kelas misalnya dia kelas tinggi kan, di kelas tinggi membuli adik-adik kelasnya karena dia merasa apa namanya kelas yang kakak kelas penguasa di sekolah ini karena dia sudah kelas 6 misalnya. Jadi disitulah yang disebut dengan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Di sini sering melihat siswa ingin bebas, tidak ingin terkekang Bapak Ibu ya, sehingga ingin bebas dan merdeka ya. Kalau dia datang ke sekolah, kalau kita adakan peraturan, ya Pak. Kalau kita adakan peraturan, pasti dia protes misalnya, karena dia ingin menjadi bebas. Ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Di sini ada siswa yang hanya ingin kesenangan, hanya bersenang-senang, kadang di dalam kelas hanya diam. Nah, di sini sebagai guru, kita harus peka untuk memberi kesenangan untuk anak-anak sehingga tidak membosankan dalam memberi pelajaran Bapak Ibu yang kita berikan. Kesenangan itu harus tercapai bagi anak-anak. Jadi kita harus mengerti, kita sebagai guru ini harus memahami keadaan anak-anak kita, keunikan anak-anak kita nih. Di dalam kelas itu
Dari kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri itu adalah dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya Bapak Ibu, di sini kita tahu motivasi itu berarti dorongan. Dorongan, oh saya ingin melakukan sesuatu. Tapi motivasinya apa? Bisa dari internal, juga bisa dari eksternal, dari dalam dan dari luar. Beberapa motivasinya antara lain yang pertama, melakukan sesuatu ini khususnya siswa ya Bapak Ibu, ini untuk siswa untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya Bapak Ibu, murid itu melakukan kedisiplinan karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, karena bukan dari dia disiplin itu bukan dari dirinya. Kalau dia dari dirinya itu dia tidak memikirkan apa-apa, tapi karena dari eksternal itu karena dia ketakutan, takut dihukum. Oh kalau aku tidak melakukan kedisiplinan nanti aku dihukum ibu guru. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Dari orang lain. Nah di sini Bapak Ibu sering terjadi ya Bapak Ibu, kita memberi imbalan kepada anak-anak itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi suatu hal yang dilakukan oleh siswa itu karena siswa itu melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstraktif. Dan kita sering menjumpai kasus seperti ini ya Bapak Ibu, di mana anak itu melakukan disiplin hanya ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah hargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini harus kita tanamkan dari tujuan tadi agar siswa itu melakukan disiplin diri karena sadar, ya, karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan merupakan ini adalah merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dia sudah sadar bahwa dia harus melakukan disiplin diri, bukan mendapat imbalan. Ya Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru tidak boleh mengiming-imingi anak-anak kita dengan suatu imbalan Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah berkaitan dengan hukuman tadi, hukuman seperti ini konsep disiplin kok gagal. Kenapa? Karena yang pertama adanya hukuman. Ya Bapak Ibu, karena ada hukuman. Hukuman ini kadang menyakitkan Bapak Ibu. Ya, hukuman ini menyakitkan bagi anak-anak kita. Kadang dia bersifat dendam kalau kita terlalu keras kepada mereka. Kadang-kadang kalau jadi ingatan buat anak-anak didik kita Bapak Ibu. Terutama menimbulkan rasa tidak nyaman, kemudian rasa takut, kemudian hukuman itu memaksa. Karena tujuan kita betul Bapak Ibu, tujuan kita itu untuk mendisiplinkan anak didik kita, tapi kita memaksa dengan hukuman itu. Kalau dengan hukuman itu kita memaksa, tapi kalau dari dalam dirinya sendiri, berarti dari dirinya sendiri dia bukan ketakutan dihukum. Nah ini kemudian murid jadi menyembunyikan kesalahannya. Kalau misalnya menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, jadi menjadi tidak jujur Bapak Ibu. Anak-anak itu kita mengajarkan dia tidak jujur. Karena apa? Karena dia takut kalau berkata jujur dia akan dihukum. Nah ini juga membuat murid kita menjadi rendah diri Bapak Ibu. Karena sering dihukum, karena sering dibentak, kan? Jadi membuat mereka merasa rendah diri. Ternyata penghargaan itu bukan suatu hal yang bagus juga Bapak Ibu ya. Ada posisi positifnya dan ada juga posisi negatifnya. Nah kita akan melihat di sini mengenai penghargaan itu, bahwa penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Tidak efektifnya adalah gini, siswa itu sering melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan penghargaan. Dia tidak akan melakukan itu lagi kalau dia tidak dapat penghargaan. Sudah kita sering terjadi ya Bapak Ibu, kalau tidak
mendapat penghargaan. Jadi hanya ini. Jadi itu tidak baik Bapak Ibu ya. Dan penghargaan dapat merusak hubungan dan timbul rasa iri di antara teman-temannya. Dia itu terus yang dapat penghargaan, saya tidak, gitu kan? Nah, jadi di dalam kurikulum implementasi Merdeka ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Kemudian dan juga mematikan kreativitas, artinya siswa selalu mendapat penghargaan itu terkadang apabila hanya dimotivasi dengan penghargaan itu saja. Maka ia berpikir, oh kalau saya melakukan seperti ini, saya sudah dapat hadiah kok, maka saya tidak usah lagi melakukan yang lebih baik dan merasa dirinya lah lebih baik karena dia terus mendapatkan dan tidak mau mencoba berbuat hal-hal yang baru atau yang lebih baik lagi. Selanjutnya hukum sistem ranking Bapak Ibu, ya. Hukum sistem ranking ini sekarang sudah diketahui bersama ya Bapak Ibu. Memang sekarang sudah tidak boleh lagi. Jadi di implementasi kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi sistem ranking, memberi penghargaan ranking karena itu dapat menimbulkan kesenjangan bagi anak ya Bapak Ibu dan mendapatkan ranking di bawah akan merasa minder sendiri, merasa rendah dirinya dan menimbulkan kekecewaan bagi orang tuanya Bapak Ibu karena dia merasa sudah gagal membimbing anak-anaknya. Jadi saya dalam belajar di CGP kemarin tentang budaya positif ini, ternyata sistem ranking ini tidak bagus untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih baik. Ada lima posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu, yaitu yang satu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, dan empat pemantau, yang lima manajer. Jadi yang lima manajer ini ada ideal Bapak Ibu. Jadi kita sekarang bisa melihat kita ini sebagai guru posisi kita di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Ataukah pemantau? Ataukah manajer Bapak Ibu? Posisi penghukum Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-gurunya menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, di situ berarti kalau sudah berkata patuhi aturan saya atau awas, itu berarti kita di posisi penghukum Bapak Ibu. Dan yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Kalau posisi biasanya posisi ini gurunya akan bersuara lebih lembut Bapak Ibu. Cuman membuat anak kita lebih merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah kata-kata keluar lembut akan seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kan berarti kalau kita sudah menyebut ibu itu sangat kecewa, berarti dia merasa bersalah. Oh, ibuku kecewa kalau gara-gara saya gitu. Jadi kita membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Tapi kalau di implementasi kurikulum ini belum ideal Bapak Ibu. Kemudian posisi teman.
Banyak Bapak Ibu yang menganggap di sini Bapak Ibu yang menganggap kawannya seperti muridnya seperti teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya Bapak Ibu, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, mempengaruhi muridnya. Mereka berkata seperti misalnya, ayo bantulah demi Bapak. Kan biasa gitu, berarti kita seperti teman Bapak Ibu. Kalau disebut ayolah bantu seperti bantulah demi Bapak ya. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kita berarti di posisi teman. Hal negatifnya dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu Bapak Ibu, membantu muridnya, maka akan kecewa dan dia akan berkata, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu ini adalah teman saya pada saat kita tidak membantunya. Maka itu kita belum ideal di posisi sebagai teman Bapak Ibu ya. Kemudian posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi berarti bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Berarti kita memantau kan? Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa kalau kita melakukannya seperti itu? Jadi itu berarti kita di posisi pemantau Bapak Ibu. Kemudian posisi manajer. Nah, ini adalah posisi ideal Bapak Ibu ya. Posisi manajer. Jadi kita kalau sudah di posisi ini kita adalah posisi ideal. Para JGP diharapkan semua berada di posisi manajer ini. Posisi terakhir adalah manajer, adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi ini Bapak Ibu. Ya, bisa bila diperlukan posisi manajer ini bisa di posisi pemantau dengan posisi teman. Namun bila menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan yang membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang seorang manajer berkata misalnya apa yang kita yakini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video saya tentang keyakinan kelas. Itu seperti apa yang meyakini, apa yang keyakinan kelas kan. Terus apakah kamu meyakininya? Begitu pertanyaannya. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian ini contoh Bapak Ibu keyakinan kelas saya di kelas saya yang sudah saya terapkan ke anak-anak murid saya.
yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak saya, hasil keyakinan kelas 4, hasil kolaborasi dengan anak murid saya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, tidak terlambat, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, bersikap sopan dan menghormati guru, hidup rukun dengan teman, bersikap jujur. Kemudian ini kasus saya Bapak Ibu. Kasus yang kemarin yang terjadi di kelas saya. Di situ kasus Abi adalah seorang anak murid kelas 4B di SD 002 Singket. Abi ini hampir setiap hari datang terlambat dengan alasan terlambat tidur karena bermain game online. Jadi pagi ini datang terlambat lagi dan membuat tugas PR, tidak membuat tugas yang ditugaskan guru. Lalu Ibu Yunila sebagai wali kelas memanggil Abi untuk mendiskusikan masalah tersebut melalui pendekatan Bapak Ibu untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Kita saksikan bersama-sama videonya Bapak Ibu. Suara dia. Pakai surat. Anggapnya cari Caprin. Caprin itu tanpa suara. Bisa kenapa? Jauh juga bisa. Tahu main? Kalau nggak bisa main. Hebat. Aldi emangnya. Aldi. Anak Siti Hajar. Siti. Bukan ah. Siti Hajar. Makan apa ini? Kau nak? Bapak bisa menerima. Apa sih jangan dijelasin? Kalau ada apa anaknya ya hukum. Tidak ada mama dia. Tak ada lah sekali. Jangan berapa. Ini sebenarnya dia cuma itu kalau minyak. Kalau ada hukum ini berkaitan dengan sulit melakukan dia tak akan bola-bola jadi tapi tak nyampe, tak bawa Di situ Bapak Ibu menceritakan, suara kita dengar Bapak Ibu ya, menceritakan di mana anak itu saya mencari solusi dengan anak itu dengan keyakinan kelasnya. Dia meyakini kelasnya dan di cerita itu Bapak Ibu dia ingin menggapai cita-citanya. Maka dari itu dia akan memperbaiki apa yang terjadi kalau dia terlambat, akan datang tepat waktu dan akan mengurangi yang terbaik. Ya, berhenti melakukan game online, akan lebih cepat. Yang ketiga yaitu tentang restitusi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses restitusi dengan 3 tahapan. Yang setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari 3 kontrol, yaitu validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilitas identitas.
menstabilkan. Menstabilkan identitas stabilitas itu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal akan melakukan kesalahan dari orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Jadi sebagai dalam seperti di video itu saya memberi semangat kepada Abi bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya Bapak Ibu akan pasti membuat suatu kesalahan. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan merubah pandangan dari teori stimulus respon atau cara berpikir proaktif mengenai tujuan dari suatu tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, Bapak Ibu ya, karena kan di kelas kita itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang suka merengek, ada yang suka ngadu, ada yang suka cuma diam, ada yang suka cuma mau belajar. Maka itu kita sebagai guru harus memahami kriteria masing-masing anak murid kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Seperti di video itu saya akan menanyakan keyakinan anak-anak itu. Apa keyakinan kelas kita anak-anak? Abi, terus dia mengatakan bahwa keyakinan kelas itu datang pada tepat waktu, terus mengerjakan tugas pada tepat waktu. Di situ berarti dia sudah menyadari dari dirinya bahwa dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik. Kesimpulan dari semua pelajaran kita yaitu dalam menciptakan budaya positif di sekolah, sebagai seorang guru kita harus menciptakan suasana yang nyaman, aman, tentram, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Pendidikan dan pembelajaran haruslah selalu berpihak kepada anak, Bapak Ibu. Jadi kita di implementasi kurikulum Merdeka ini kita harus berpihak kepada anak. Jadi kita harus harus mengikuti apa kata anak, tapi mengacu dengan profil pelajar Pancasila tadi yang ada 6 tadi ya Bapak Ibu yang kita baca tadi. Kemudian pantun penutup dari saya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam guru hebat. Baik, itulah dari materi seminar kita yang disampaikan oleh narasumber dari calon guru penggerak yaitu Ibu Lina Karnela. Kita berikan aplaus kepada Ibu Lina Karnela. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Ya, Ibu Siti Nurmaidah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Ibu Lina Karnela. Pertanyaan bahwa ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Perbedaan dari keyakinan dan peraturan kelas apa? Yang pertama. Yang kedua, untuk membuat keyakinan kelas itu secara bertahap, maksud itu memang ditetapkan setiap per semester atau nanti setiap kali mau mengajar atau setiap kali mau mulai pembelajaran ada kita buat dulu keyakinan kelas bahwa ini loh atau bagaimana? Ya. Itu dia Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan Bapak Ibu ya, Bu Titi. Kalau keyakinan kelas itu bersifat
Bu Titi. Bersifat abstrak. Kalau peraturan bersifat terinci dan apa namanya? Terinci dan itu umum dilakukan. Ya, sudah bisa bersifat terinci, umum dan konkret. Karena peraturan itu kan umum biasa-biasa saja. Dengan keyakinan ini yang kita lakukan bersifat universal. Pernyataan universal. Unit itu berarti kan unit kita di kelas, Bu Titi ya. Kalau peraturan itu bisa peraturan dari sekolah, kan sekolah banyak. Sekolah itu kita ada 13 kelas, itu peraturan bisa. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas itu universal. Tapi sifatnya yang berbentuk positif, berbentuk pernyataan-pernyataan positif dan dilakukan pada saat waktu kita masuk kelas untuk dua semester, Bu Titi. Jadi keyakinan kelas itu yang seperti contoh saya tadi kan Bapak Ibu yang tadi Sama tak Bu? Maaf nanya Bu. Sama tak keyakinan kelas itu dengan kesepakatan bersama? Nanti kita pelajaran ini ya. sama Bapak Ibu. Kesepakatan dengan keyakinan itu sama dan tapi kesepakatan itu di kelas itu di universal. Tapi kalau kesepakatan di kelas kan iya, keyakinan kelas sama Bapak. Ada lagi mungkin ada lagi yang akan bertanya ataupun memberikan saran dan pendapat. Tanggapan Ibu Yusriana, Ibu Ismawati, mungkin ada tanggapan, masukan ke saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Bu Yudia Carmela. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya. Saya Bu Ismawati Diana, mengajar di kelas 4A. Baik Ibu, dari sosialisasi yang Ibu berikan tentang aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif, ini sudah sangat bagus, sesuai dengan konten yang Ibu buat, dan kawan-kawan guru sifatnya pasti bisa memahami tentang segitiga institusi, tentang budaya positif di sekolah, tentang kesepakatan di kelas. Nah, terima kasih atas sosialisasi aksi nyata pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ismawati Yuliana. Mungkin ada kesan-pesan tanggapan dari Bapak Kepala SD Negeri 022 Singkep. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yuyun telah menyampaikan penyajian-penyajian dengan sangat memuaskan. Pertama ada video terus akun-akun yang disajikan meyakinkan. Mudah-mudahan Ibu Yuyun tetap semangat menyelesaikan tingkatan untuk selanjutnya. Kepada rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita banyak manfaat dan dapat dipraktikkan di kelas atau di lapangan. Mudah-mudahan dapat membantu kita semua. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Bu Yuyun. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Pas, oke? Ya.
Demikianlah seminar kita pada hari ini yang disampaikan oleh Bu Yunila Karnela sebagai tugas dari atau aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lingga. Ya, kami ucapkan selamat kepada Ibu, sukses selalu. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan rangkaian materi yang akan didapatkan ke depannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sesuai dengan harapan kepala sekolah tadi, semoga kita dapat menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan selama membawa acara di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.